Cerita lika-liku kehidupan Pai Burman semasa kecil sampai akhirnya tiba di Potlot gabung dengan Slank. Pai Burman menceritakan kisah hidupnya semasa kecil yang penuh lika-liku hingga pada akhirnya bisa berada di Potlot. Pai Burman yang telah ditinggalkan ayahnya sejak usia 4 tahun itu mengaku semasa kecilnya mengalami banyak dinamika kehidupan. Selama kecil, ibunya lah yang banyak banting tulang demi menghidupi dia dan kedua adiknya. Pai Burman menjelaskan awal mula suka bermain musik itu pas SD ketika dia mendengarkan keluarga besarnya suka bernyanyi Batak dan sempat diajarin juga bermain gitar oleh salah satu orang dari grup vokal keluarga. Terus abis itu gue jadi ngerti. Ya seinget gue kelas 4 SD gue coba bikin lagu Batak kalau nggak salah waktu itu. Sebenarnya gue bukan mau jadi gitaris, kalau di rumah itu jadi penyanyi gue, ucap Pai dalam channel YouTube Batak via Media. Setelah puber pecah suara akhirnya cowok asal Siantar ini mulai fokus bermusik dengan mendalami musik rock and roll. Pertama kali kenal rock and roll itu dari temannya yang saat itu sedang memainkan lagu Jumpin' Jack Flash-nya Rolling Stone. Mengenai kisah hidupnya, Pai mengatakan ibunya yang terlebih dulu merantau ke Jakarta, sedangkan dia harus tinggal ikut saudaranya di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Setelah ibunya sudah tinggal menetap di Jakarta baru dia menyusul ke ibu kota. Dia menuturkan selama 2 tahun itu dia hidup pisah dengan ibunya. Menurutnya ketika sampai di Jakarta, dia baru menginjak kelas 3 SD. Selama di Jakarta, keluarganya sempat jatuh bangun dan ngontrak sana-sini. Pada akhirnya ibunya memutuskan pulang ke Stabat, Sumatera Utara, sedangkan dia masih tinggal di Jakarta bersama abangnya. Ketika SMP itu, Pai sudah mulai mengenal banyak teman-teman band. Namun, karena masalah pendidikan membuatnya harus menyusul ibunya ke Stabat. Pai mengingat saat itu kelas 1 SMA dan dia nggak naik kelas, boleh naik kalau pindah, karena main band mulu, bela-belain banget dulu, ucapnya. Saat tinggal di Stabat, dia bergaul dengan kelompok musik penggila rock yang tiap saat main musik di hutan. Musisi itu mengatakan orang-orang di sana masih menggunakan alat yang serba manual seperti amplifier yang dibuat sendiri. Akhirnya, dia masuk dalam komunitas tersebut dan diajakin ngeband. Singkat cerita pada kelas 3 SMA, dia memutuskan untuk jalan-jalan ke Jakarta. Saat itu, Pai mencoba mampir main ke Potlot. Potlot itu gue udah pernah main sebelumnya, sama adiknya Bim Bim dulu. Jadi waktu SMP itu gue udah ngeband, jadi gue udah kenal sama adiknya Bim Bim anak percik, ujarnya. Setibanya di Potlot, Pai Burman ditawarin untuk tinggal di sana dan dibiayain sekolah serta mendapat gaji. Ya udah bunda suruh buatin surat buat mama gue di kampung biar jelas, biar ngerasa safety. Modal surat itu akhirnya gue pulang. Setuju nggak setuju itu mama akhirnya dikasih juga. Yang penting kau sekolah ya, katanya, tutur Pai. Sejak itulah Pai Burman memulai karir bermusiknya bersama Slank dan memutuskan fokus total dalam bermusik hingga akhirnya bisa melakukan rekaman album pertama bersama band tersebut. Pai Burman ini diketahui sudah terjun ke dunia musik sejak masih belia, bergabung dengan band bernama Cobra. Namun, cowok kelahiran tanggal 2 Mei tahun 1970 ini tampaknya nggak begitu peduli soal pendidikan sekolahnya dan memilih untuk fokus bermusik. Sebetulnya bukan karena nggak peduli, tetapi lebih karena kondisi dan panggilan jiwa. Sewaktu baru pindah ke Jakarta, atas dorongan semangat anggota Slank saya coba ikut belajar malah hari di SLTA, ujar Pai dikutip dari arsip Hai 1716 tanggal 28 April tahun 1992. Sayangnya, Doi cuman bertahan 2 minggu di sekolah itu. Hal tersebut lantaran nggak betah sama kondisinya yang nggak bikin semangat belajar. Maklum, waktu itu teman sekelas kebanyakan orang tua-tua, sementara usia saya baru 18 tahun. Siapa yang betah? Lagi pula saya lebih dulu jatuh cinta sama musik, terangnya. Namun, alasan lain Doi lebih milih fokus bermusik dibanding sekolah yakni karena ia dan banyak anggota Slank lainnya yang hidup dan besar di lapangan. Di Jakarta sendiri ia tinggal menumpang di rumah Bim Bim Slank, dan ia berusaha untuk hidup mandiri. Sekolah tentu butuh waktu yang panjang. Sementara setiap hati kita dituntut supaya mampu memenuhi berbagai kebutuhan. Memang ortu selalu mengingatkan untuk terus sekolah. Tapi saya sudah tetapkan untuk total di musik, akunya. Dan gitar juga jadi salah satu alasannya meninggalkan bangku sekolah. Bahkan, ia sampai menyebut, mati pun mungkin saya akan memeluk gitar. Disinggung soal masa depannya dengan pilihan hidupnya itu,
Pai percaya kesuksesan itu tergantung dari keseriusan kita sendiri. Soal terjamin atau tidak itu relatif. Saya bersyukur lewat main gitar sampai sekarang mampu membantu 2 orang adik untuk terus bersekolah di Jakarta, pungkasnya.